Yang menuju naon eta nu pansena teh aya kapanas. Iya, Bu. Nungguan sawah sareng naheur cai. Ari Ibu bawa apaan itu? Ini Bawa pekakas. Bukannya bawa makanan ke sini. apaan engke urang ada heula di dieu di saung. Oh, gitu. Mau bikin makanan Mohon. apa, Ibu? Urang ada mah angleng. Ayo, Bu. Mohon, mangga. Punten kasadayana, masih bersama Abdi, Banyu di Sumedang, Jawa Barat. Abdi diajak Bunung untuk membuat olahan dari cangkilung dan awi alias rebung bambu. Ternyata Bunung sudah mempersiapkan semua bahannya, jadi Abdi bisa tinggal makan. Maksudnya tinggal masak. Punten. Abdi pernah baca rebung alias bambu muda ini kaya akan selulosa yang cukup tinggi dan jika dikonsumsi bisa berguna untuk merangsang nafsu makan. Tidak hanya itu, rebung juga rendah lemak yang dibutuhkan tubuh untuk mengontrol penyebaran kolesterol jahat. Meskipun rebung ini sudah lembut, tapi masih harus kita rebus sebelum diolah untuk mengurangi rasa pahitnya. Bunung juga sudah mempersiapkan bahan pelengkap kue angleng ini, yaitu kelapa parut. Yang digunakan kelapa yang setengah tua, karena serat hasil parutannya masih lebih lembut. Cita rasa gurih dari kelapa inilah yang akan membuat kue angleng semakin sedap. Bu, udah nih Bu, yang hijau-hijau udah bersih sama saya. Entos jang tos Udah? beresih mohon ayeuna mah candak we ka ditu ka nu panci terus dilebetkeun di kulub. Dikulub, Mohon. direbus di kulub teh Bu ya. Mohon di kulub teh direbus. Ya udah, saya Adonan sudah mengental. udah saya nangkep. Bu. Adonan kue angleng berwarna pucat ini akan kami beri warna makanan agar semakin menarik. Adonan dibagi dua karena akan diberi dua perwarna yang berbeda, warna hijau dan warna merah. Selanjutnya diaduk sampai warnanya merata. Soal takaran warna kata Bunung sesuai selera. Bunung, Ya. ini tuh udah nggak galau Bunung, udah Ya. nyampur ya, udah rata Ya, belum ini ya. segini? Udah. Udah. Terus gimana Bunung berikutnya? Langsung dibungkus. Bungkus? Ya, Contohin saya Bunung. ya.
Adonan kue yang sudah dimasak dan diberi pewarna ini sebenarnya sudah matang dan siap dinikmati. Tapi karena adonannya masih dalam kuali dan masih panas, sehingga tekstur adonan kue masih lembut dan tak berbentuk. Biar cepat dingin, maka adonan dibagi dan dibungkus dengan daun bambu. Maaf Bu, kalau bentuk kue angleng buatan Abdi masih jelek. Oh iya, saat dibungkus jangan lupa cangkilung sangrai ditambahkan dan dimasukkan ke dalam adonan daun bambu. Mang Wes, Bunung, ayo kita makan. Mangga sedayana orang tuang. Ini kue angleng lembut pisan dan rasanya juga enak euy. Belum lagi ditambah cangkilung sangrai, makin hina. Dengan pengolahan yang sederhana saja, bahan-bahan dari alam terasa sangat nikmat. Ini menjadi satu bukti betapa alam kita memberi banyak manfaat. Dari informasi yang pernah Abdi dengar, bambu tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan kerajinan, tapi juga bisa diolah jadi masakan. Kalau begitu, Abdi mau cari saja Mang Uwes, seorang petani yang ahli dunia perbambuan di Kelurahan Cipamengpeuk, Sumedang Selatan. Wih, si Mang. Mang, Terus di mana, jalan-jalan biasa, Oh, Mang. nggak ada naon, Biasa we nu aya. Oh, Ayo Mang nuju naon eta? iya nuju katakan iya, awi ya teh, anu di pilarian gitu tah. Oh gitu. Pilarian iya, bambu. Bambu. Iya. Saya juga lagi nyari bambu, Mang. Oh. Boleh naik nggak, Mang? Boleh naik? Boleh, silakan. Siap. Bambu yang dalam bahasa Sunda biasa kami sebut awi adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas pada batangnya. Bambu juga merupakan tanaman dengan tingkat pertumbuhan yang paling cepat di dunia. Terdiri atas 1.450.000 spesies bambu. Semua bagian bambu dapat dimanfaatkan mulai dari bahan kerajinan, bahan bangunan, hingga makanan. Mang, selain cari bambu, Mang cari apa? Ya, cari cangkilung, Cangkilung, Iya. alat musik, Itu mah angklung itu, angklung mawak Mang. Oh, itu mah jangkung. Oh gitu, siap. Jadi cangkilung ada dalam bambu. Ada. Gimana nyarinya? Ya itu di Ah, tebang dulu. oh, Langsung lihat di dalam mungkin ada gitu. muncul nanti. Iya, iya. Saya coba, Mang. Boleh, silakan. Mana, pinjam? Ya. Nah, ini yang unik di Sumedang. Di musim penghujan awal hingga pertengahan tahun, biasanya warga mulai berburu cangkilung. Apa itu? Cangkilung ternyata tidak lain dan tidak bukan sebutan untuk jenis ulat bambu yang merupakan bagian dari metamorfosis ngengat yang dikenal sebagai pengebor kayu. Abdi mah baru tahu kalau di dalam ruas bambu ada ulatnya. Asin, Mang. Coba lihat. Pegang dulu. Bener, Mang, mau naon? Enggak gigit, enggak? Enggak. Oh, kan? Ih, Takut, Mang. Ingat-ingat ya, ruas bambu yang ada cangkilung biasanya berukuran pendek dengan ruas bagian bawahnya ada lubang sebagai tempat masuk ulat. sama kopi. Selain mencari cangkilung, kami juga mengambil iwung alias rebung. Semua tahu kan kalau tunas atau bambu muda ini salah satu bagian dari tanaman yang dapat ditemui di daerah tropis hingga kawasan yang beriklim dingin dan bisa dikonsumsi. Kalau mengambil rebung, ya sama seperti cangkilung. Kudu hati-hati, jangan sampai bulunya kena kulit. Lumayan, bisa bikin garuk-garuk, euy. Kayak gitu kan dibersihan deui kayak. Ya. Ayo, Mang. Berangkat. Siap. Berala
Cangkilung dan rebung sudah didapat. Sekarang saatnya makan. Tapi sebelum isi perut, ternyata Abdi harus membantu Mang Uwes mengolah semua bahan ini dulu nih. Nah, ini dia Mang Uwar yang akan menjadi juru masak bahan yang sudah kami dapat ini. Duh, belum kebayang apa rasanya makanan olahan masakan dengan tambahan cangkilung. Kami akan membuat sayur asam kuning iwung dan cangkilung. Rebung sebelum diolah harus dikupas terlebih dahulu kulit luarnya untuk menghilangkan bagian keras yang masih banyak bulunya. Kalau udah bersih, bisa langsung diiris kecil-kecil. Abdi pernah baca, rebung ini kaya nutrisi yang cukup populer di dunia. Bahkan di Jepang, rebung biasanya disebut raja sayuran hutan. Rebung kaya akan serat, mineral, serta vitamin yang baik bagi kesehatan. Kalau masak tentu saja harus ada bumbu biar makin sedap. Mak Uwar sudah menyiapkan kemiri lada yang digiling halus. Bawang merah dan bawang putih serta cabai juga menjadi penyedap masakan ini. Sementara tomat serta serai cukup diiris saja seperti lengkuas. Tapi jangan lupa masukkan gula garam biar ada gurih-gurihnya. Rebung yang sudah Abdi iris tinggal direbus saja. Karena rebung juga mengandung asam sianida yang rendah, sebelum diolah sebaiknya rebung direbus terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa pahit. Ada gerubuk. Yung. Selanjutnya, tinggal menggoreng cangkilungnya. Mungkin bagi sebagian orang agak aneh mengkonsumsi cangkilung seperti ini. Tapi bagi yang penasaran boleh dicoba biar nggak penasaran. Cangkilung cukup digoreng sebentar. Kalau kelamaan bisa gosong, Kalau sudah begini, kita lanjut menumis bumbu sampai harum. Kemudian masukkan santan kelapa sebagai penambah rasa gurih sekaligus sebagai kuahnya. Tunggu sampai mendidih, barulah rebung direbus dan cangkilung dimasukkan. Masak sebentar, bisa langsung dimakan. Manya mak numbung kok ka dia mah aya penggemarna. Jangan tanya soal rasa sayur cangkilung asam pedas dari Sumedang ini. Pokoknya enak pisan, Menikmatinya dengan suasana desa yang hijau dan segar semakin membuat perut terasa lapar. Karena alam senantiasa memberi banyak manfaat, kita cukup menjaga dan melestarikannya.